Menjilat ludah sendiri itu bagi sebagian orang memang sangat menjijikan, tetapi hal itu tidak berlaku bagi seorang Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menghadirkan tentang rekam jejak dari seorang calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang pembohong. Anies Rashid Baswedan adalah seorang manusia yang pandai sekali bernarasi. Anies Rashid Baswedan adalah public figure yang tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mengamati cuplikan-cuplikan video berikut ini sebagai hal pembelajaran dalam kehidupan kita, agar kita semakin mengenal lebih dekat siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan yang sebenarnya. Selamat menyaksikan. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lah. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calonnya Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Tetapi mempertahankan pemimpin pembohong itu kebodohan. Saya ulang. Memilih pemimpin pembohong itu adalah kesalahan. Ya. Tapi mempertahankan pemimpin yang pembohong itu kebodohan. Dongok beleng-beleng. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan video tadi, kita dapat menyaksikan, kita dapat melihat sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. Hari ini kita mengetahui bahwa calon presiden ada 3, yakni Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan tidak sesuai dengan fakta pada hari ini. Karena terbukti bahwa hari ini, pada kesempatan ini, seorang Prabowo Subianto pun ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu 2024. Lantas, kenapa Anies Baswedan begitu ngotot untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti? Hal ini membuktikan bahwa seorang Anies Rashid Baswedan adalah satu manusia, satu pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Inilah fakta, inilah bukti bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang manusia pengkhianat. Dia memang benar-benar manusia yang tidak bisa untuk merefleksikan dirinya sendiri, untuk patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Partai Gerindra, kepada partai yang telah mengusungnya menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta itu. Tetapi karena keserakahan, karena keegoan, karena keambisiannya dia, hari ini Anies Rashid Baswedan meninggalkan Prabowo Subianto, meninggalkan Gerindra, lalu bergabung dengan Partai Nasdem, bergabung dengan Koalisi Perubahan. Apakah public figure, apakah rekam jejak, apakah sosok manusia seperti ini layak
untuk mengayomi bangsa sebesar negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya sebagai rakyat jelata dengan tegas sama mengatakan bahwa seorang Anies Rashid Baswedan, manusia pembohong, manusia licik seperti ini, sangat tidak layak untuk memimpin, untuk mengayomi negara sebesar Indonesia ini. NKRI ini membutuhkan figur pemimpin yang jujur, membutuhkan figur pemimpin yang merakyat, membutuhkan figur pemimpin yang rendah hati, membutuhkan figur pemimpin yang mau bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan itu tidak melekat dalam diri seorang Anies Rashid Baswedan. Ayo, mari kita lanjut lagi untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan berikut ini. Ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Kecepatan tata katanya nggak berbanding lurus. Anies ke Sekda di 2021. Itu di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong, ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingup itu konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerja 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan, baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh, yang penting gagasan narasi, di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Kalau tanggung jawabnya ada di Sekda, bisa di copy, bisa di zoom itu nanti Ingupnya tulisannya tanggung jawab penuh Sekda. Semua Sekda. Terus ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika kita berbicara soal rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan ini, ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sangat buruk yang ada di DKI Jakarta. Hal ini bisa kita buktikan, bisa kita cari di media sosial. Ada banyak sekali program kerja yang hanya mau menghabiskan anggaran APBD di daerah. Anies memang benar-benar luar biasa. Kerjanya dia hanya membuat gagasan, hanya membuat narasi, tetapi tidak ada karya. Karya Anies Rashid Baswedan selama memimpin di DKI Jakarta, rakyat Indonesia bisa melihat secara jelas. Tugu Bambu Getih itu adalah prestasi dari seorang Anies Rashid Baswedan yang menghabiskan anggaran dengan 550 juta rupiah. Belum lagi sumur resapan yang sekarang yang membuat kota Jakarta itu menjadi hancur. Jalan-jalan di kota Jakarta menjadi hancur hanya gara-gara program Anies Rashid Baswedan, yakni sumur resapan itu. Tetapi banjir sampai saat ini masih terus.
Saudara, saya mau katakan bahwa mari kita berpikir lebih bijaklah. Coba gunakan suara hati kita. Prestasi apa yang dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan ini? Indonesia ini tidak butuh prestasi hanya dengan omong kosong. Apalagi dengan rekam jejak dari seorang pembohong seperti ini. Saya berharap pemirsa bisa lebih sadar, bisa lebih membuka hati, gunakan hati nurani kita, agar manusia seperti ini sangat tidak layak untuk mengayomi bangsa ini. Kasihan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo, apa yang telah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo guna membangun bangsa ini. Tetapi jika pada akhirnya tidak dilanjutkan oleh seorang Anies Rashid Baswedan, mau jadi apa bangsa ini? Dan kita pun harus mengetahui orang-orang yang ada di belakang Anies Rashid Baswedan ini. Ada Ormas FPI, Ormas HTI, Khilafah, yang kesemuanya ini adalah ormas-ormas radikal, dan ini sangat berbahaya untuk kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat mengetuk pintu hati kita untuk membuat kita menjadi lebih sadar bahwa di tahun 2024 nanti kita benar-benar harus mampu untuk menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar amanah buat kita. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pemimpin yang berjiwa nasionalis, pemimpin yang berjiwa NKRI. Itulah yang kita cari. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.